In a whole world, the thing is to remember. The scene start tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a tiger in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsya Utari dengan NIM 2330103028. Dan saya Miftahur Rahma dengan NIM 2330103032. Kami dari lokal MPIB. Di sini kami akan membuat tugas video manajemen pendidikan dengan judul Konsep Sistem Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem pendidikan. Kata sistem merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang berarti cara atau strategi. Secara sederhana, sistem didefinisikan sebagai suatu komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi guna mencapai satu tujuan. Menurut Asmendri, dalam buku Manajemen Pendidikan Transformatif mengemukakan bahwa sistem pendidikan adalah sarana yang memiliki suatu bagian-bagian atau komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain guna untuk mencapai satu tujuan. Sebelum kita masuk ke hubungan fungsionalnya, pertama marilah kita menelaah apa itu manajemen dan fungsinya. Manajemen merupakan bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Fungsi manajemen pendidikan. Seperti fungsi manajemen pada umumnya, manajemen pendidikan juga mempunyai 4 fungsi. Pertama, planning, kedua, organizing, ketiga, actuating, keempat, controlling. 1. Planning atau perencanaan. Planning merupakan tahap awal dalam menentukan sebuah tujuan manajemen yang ingin dicapai, serta hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. 2. Organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan suatu proses mengelompokkan orang-orang, bahan-bahan, alat, dan tanggung jawab sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 3. Actuating atau kegiatan. Actuating merupakan semua aktivitas atau tindakan-tindakan dilakukan oleh komponen-komponen atau unsur-unsur manajemen agar bekerja menurut tugasnya masing-masing. 4. Controlling atau pengawasan. Controlling berfungsi untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan dari tujuan-tujuan manajemen yang telah direncanakan, serta melihat penyimpangan-penyimpangan atau kendala apa saja yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan terdapat dari kurikulum pendidikan yang tersebar di tujuan nasional, tujuan institusional, dan tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik orang dahulu hanya mengenal anak-anak saja, namun sekarang orang dewasa termasuk peserta didik. Yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik adalah suatu komponen penting dalam pendidikan. Menurut cendekia, pendidikan adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat oleh lembaga yang bermutu dan berkualitas seperti dosen, guru, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Sangat dibutuhkan alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan di lembaga kampus atau di sekolah, seperti ruang belajar atau kelas, perpustakaan, WC, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu metode pendidikan. Setiap dosen memiliki berbagai macam metode pendidikan, sehingga dosen dituntut untuk harus mampu membuat metode pembelajaran. Yang keenam yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan pendidikan untuk mencapai suatu pendidikan. Hubungan fungsi manajemen dengan PBM atau proses belajar mengajar. Kelancaran proses belajar mengajar tidak cukup jika tidak diiringi dengan proses manajemen yang lainnya. Hubungan fungsi manajemen dalam mengelola tenaga kependidikan itu ada 2. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki karyawan. يوم من